Tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan putri berusia 7 tahun dari miliarder Ardian Pratama Wijaya. Psikolog, pengasuh, semuanya gagal, hingga seorang pelayan restoran sederhana melakukan sesuatu yang mengubah segalanya untuk selamanya. Namun apa yang ia temukan tentang masa lalu keluarga itu bisa saja menghancurkan setiap peluang kebahagiaan atau justru menciptakan keajaiban terbesar yang pernah ada. Restoran Bunga Raya di Jakarta Selatan sedang berada pada momen paling elegan dalam minggu itu. Cahaya lampu keemasan berkilau di atas gelas kristal dan gumaman lembut percakapan menciptakan suasana sempurna untuk satu malam Jumat mewah lagi. Tetapi Sari Mahendra Putri tahu ketenangan itu akan segera hancur. Ia merapikan celemeknya untuk ke-10 kalinya dan melirik jam dinding. Pukul 19.45. Tepat 15 menit lagi, keluarga Wijaya akan datang untuk makan malam mingguan mereka, dan bersama mereka, kekacauan yang sudah dihafal oleh seluruh staf. Sari, kamu yang melayani meja 12 malam ini? Tanya manajer Bima Santoso dengan nada campuran iba dan tegas. Meja 12, meja yang oleh para staf disebut meja terkutuk. Saya tahu, jawab Sari Mahendra Putri sambil menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kali ke-15 ia melayani keluarga itu. 15 Jumat berturut-turut menyaksikan pertunjukan yang sama menyakitkannya. Bel pintu utama berbunyi dan perutnya langsung menegang. Ardian Pratama Wijaya masuk lebih dulu. Pria tinggi dengan jas hitam rapi, tetapi matanya menyiratkan beban dunia di pundaknya. Di belakangnya, Nadira Lestari Wijaya berjalan dengan sikap kaku seorang eksekutif yang lebih memilih berada di tempat lain. Lalu, dengan enggan menggenggam tangan ayahnya, muncul Kiara Aisyah Wijaya, gadis kecil berambut pirang cerah, berpakaian seperti putri kecil. Namun Sari Mahendra Putri mengenali tatapan itu, tatapan seorang anak yang kehilangan sesuatu yang sangat penting dan tidak memahami alasannya. Selamat malam, keluarga Wijaya, sapa Sari Mahendra Putri dengan senyum paling tulus yang ia bisa. Meja Anda sudah siap. Ardian Pratama Wijaya membalas dengan senyum terpaksa. Sementara Nadira Lestari Wijaya hanya mengangguk sambil terus mengetik di ponselnya. Kiara Aisyah Wijaya tidak berkata apapun, hanya menatap Sari Mahendra Putri dengan intensitas yang membuat orang dewasa pun tidak nyaman. Mereka menuju meja 12 di tengah restoran, mustahil untuk tidak diperhatikan. Kiara Aisyah Wijaya duduk menghadap seluruh ruangan seperti ratu kecil di singgasananya, siap memulai pertunjukan yang akan datang. Apa yang ingin dipesan malam ini? Tanya Sari Mahendra Putri sambil membuka buku catatan. Seperti biasa, desah Ardian Pratama Wijaya. Ikan bakar sambal matah untuk saya, salad ayam panggang untuk Nadira Lestari Wijaya, dan untuk Kiara Aisyah Wijaya. Ia ragu sejenak, nugget ayam. Sari Mahendra Putri mencatat semuanya, namun ia tahu menu bukanlah masalah utama. Tantangan sebenarnya akan dimulai saat makanan tiba. Saat berjalan ke dapur, ia mendengar Nadira Lestari Wijaya berbisik pada Ardian Pratama Wijaya, "Aku tidak tahan lagi." Setiap Jumat selalu jadi penghinaan yang sama. Dia akan membaik, jawab Ardian Pratama Wijaya, tetapi suaranya terdengar seperti doa daripada keyakinan. Setelah menyerahkan pesanan, Sari Mahendra Putri mengamati meja itu dari kejauhan. Keluarga lain makan dengan tenang, tetapi beberapa tamu mulai melirik diam-diam ke meja 12 karena semua orang tahu apa yang akan terjadi. 20 menit kemudian, Sari Mahendra Putri kembali membawa nampan, meletakkan ikan bakar di depan Ardian Pratama Wijaya, salad untuk Nadira Lestari Wijaya, dan nugget ayam untuk Kiara Aisyah Wijaya. Gadis kecil itu menatap piringnya seolah-olah berisi racun. "Aku tidak mau," katanya sambil mendorong piring itu menjauh. "Sayang, kamu harus makan," bujuk Ardian Pratama Wijaya dengan kesabaran yang dipaksakan. "Itu nugget kesukaanmu." "Aku tidak mau," teriak Kiara Aisyah Wijaya lebih keras hingga setengah restoran menoleh ke arah mereka.
Sari Mahendra Putri melihat Nadira Lestari Wijaya memejamkan mata karena malu. Sementara Ardian Pratama Wijaya berusaha tetap tenang meski tangannya sedikit gemetar. Kiara, tolong, pinta Ardian Pratama Wijaya dengan suara lemah. Mari kita coba makan malam dengan tenang hari ini. Namun jawaban gadis kecil itu adalah mengambil gelas jus jeruk dan dengan sengaja menumpahkannya ke atas meja. Cairan oranye itu menyebar, menodai taplak putih dan menetes ke lantai. Seluruh restoran langsung terdiam, garpu-garpu berhenti di udara, percakapan terputus, semua mata tertuju pada meja 12. Kiara, tegur Nadira Lestari Wijaya, akhirnya meletakkan ponselnya. Perilaku seperti ini tidak bisa diterima. Tetapi gadis kecil itu tidak berhenti. Ia berdiri dari kursinya dan mulai melempar nugget ayam ke lantai satu persatu, seolah-olah memberi makan burung-burung tak terlihat. Sari Mahendra Putri menyaksikan semuanya dalam diam. Hatinya terasa sesak. Ia sudah melihat adegan itu 14 kali sebelumnya. Tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Hari ini ia menyadari sesuatu yang tidak dilihat siapapun. Saat Kiara Aisyah Wijaya melempar makanan ke lantai, air mata mengalir diam-diam di pipinya. Ia tidak sedang bertingkah nakal karena jahat. Ia sedang berteriak minta tolong dengan satu-satunya cara yang ia tahu. Saya akan mengambil lab untuk membersihkan, kata Sari Mahendra Putri. Namun alih-alih pergi ke dapur, ia melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia berlutut di samping Kiara Aisyah Wijaya. Seluruh restoran menahan napas. Ardian Pratama Wijaya dan Nadira Lestari Wijaya membeku. Bahkan Kiara Aisyah Wijaya berhenti melempar makanan dan menatap Sari Mahendra Putri dengan terkejut. Hai, Kiara, ucap Sari Mahendra Putri lembut sambil menyamakan tinggi badannya dengan gadis kecil itu. Boleh saya ceritakan satu rahasia? Gadis kecil itu mengusap air matanya dengan punggung tangan, tanpa penasaran. Saat saya kecil seperti kamu, saya juga sering sangat marah. Kamu tahu kenapa? Kiara Aisyah Wijaya menggeleng. Karena saya merasakan sakit di dalam sini, lanjut Sari Mahendra Putri sambil menunjuk dadanya, dan saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang dewasa. Jadi saya membuat kekacauan, karena kekacauan membuat suara dan suara membuat orang memperhatikan. Mata Kiara Aisyah Wijaya membesar. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, seseorang berbicara langsung kepadanya, bukan tentang dirinya. Apakah kamu juga merasakan sakit di sini? Tanya Sari Mahendra Putri dengan lembut sambil menunjuk dada Kiara Aisyah Wijaya. Gadis kecil itu menunduk, lalu menatap kembali ke arahnya, dan melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang di restoran. Ia mengangguk pelan. Ardian Pratama Wijaya condong ke depan, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Putrinya yang selama ini selalu membuat keributan saat makan malam kini sedang benar-benar berbicara dengan seorang pelayan restoran. Menurutmu apa yang bisa membuat rasa sakit itu berkurang? Tanya Sari Mahendra Putri. Kiara Aisyah Wijaya berpikir sejenak, lalu mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga Sari Mahendra Putri. Ia tersenyum, berdiri, lalu mengulurkan tangan kepada gadis kecil itu. Kalau begitu, mari kita lakukan itu, katanya. Dengan terkejut semua orang melihat Kiara Aisyah Wijaya menggenggam tangan Sari Mahendra Putri dan dengan patuh kembali duduk di kursinya. Apa yang dia katakan? Tanya Ardian Pratama Wijaya dengan putus asa ingin mengerti. Sari Mahendra Putri menatapnya dengan lembut, lalu ke arah Nadira Lestari Wijaya, dan akhirnya ke arah Kiara Aisyah Wijaya yang kini duduk tenang sambil mengusap sisa air matanya. Dia bilang dia ingin ada seseorang yang makan bersama dengannya, bukan hanya menonton dia makan sendirian. Keheningan setelah itu terasa menggema. Ardian Pratama Wijaya menatap Nadira Lestari Wijaya, yang menatap Kiara Aisyah Wijaya, yang kemudian menatap Sari Mahendra Putri dengan sesuatu di matanya yang sudah lama tidak terlihat. Sari, maukah kamu makan malam denganku? Tanya Kiara Aisyah Wijaya dengan suara kecil dan rapuh seperti anak berusia 7 tahun. Sari Mahendra Putri melirik ke arah Bima Santoso yang mengamati dari jauh. Sang manajer yang tampak terharu memberi isyarat halus setuju. Tentu, jawab Sari Mahendra Putri sambil menarik kursi kosong. Itu suatu kehormatan. Dan untuk pertama kalinya dalam 15 Jumat berturut-turut, meja 12 makan malam dengan damai. Kiara Aisyah Wijaya memakan semua nuggetnya, bercerita tentang kartun favoritnya, bahkan tertawa ketika Sari Mahendra Putri menceritakan lelucon sederhana. Ardian Pratama Wijaya dan Nadira Lestari Wijaya hanya menyaksikan dalam diam, tidak mampu sepenuhnya memproses apa yang baru saja terjadi. Setelah makan selesai, Ardian Pratama Wijaya memanggil Sari Mahendra Putri untuk berbicara secara pribadi. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. 15 psikolog,
puluhan pengasuh, para ahli perilaku anak, tidak ada yang berhasil melakukan apa yang barusan kamu lakukan. Sari Mahendra Putri menoleh ke arah Kiara Aisyah Wijaya, yang kini sedang menggambar dengan tenang di atas serbet. Saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa, Tuan, jawabnya pelan. Saya hanya berbicara dengannya. Tidak, Ardian Pratama Wijaya menggeleng. Itu jauh lebih dari itu. Kamu melakukan hal yang mustahil. Ia mengeluarkan dompet dari saku jasnya dan menghitung 5 lembar uang 1 juta rupiah. 5 juta rupiah, katanya sambil menyodorkan uang itu kepada Sari Mahendra Putri. Dan akan ada lebih banyak lagi jika kamu bisa mengulangi keajaiban ini. Sari Mahendra Putri menatap uang itu, lalu menatap Ardian Pratama Wijaya, kemudian ke arah Kiara Aisyah Wijaya. Tuan, ucapnya akhirnya, simpan uang ini, karena yang baru saja terjadi di sini bukanlah keajaiban. Kalau bukan, lalu apa? Tanya Ardian Pratama Wijaya bingung. Sari Mahendra Putri tersenyum sambil melihat Kiara Aisyah Wijaya dengan bangga menunjukkan gambarnya kepada kedua orang tuanya. Ini baru permulaan. Hari Senin datang dengan hujan gerimis yang mengaburkan jendela restoran Bunga Raya. Sari Mahendra Putri membersihkan meja-meja kosong, tetapi pikirannya terus kembali pada peristiwa Jumat sebelumnya. 3 hari telah berlalu dan ia masih merasakan sesak di dada setiap mengingat tatapan Kiara Aisyah Wijaya. Sari, kamu baik-baik saja? Tanya Bima Santoso mendekat dengan wajah khawatir. Sejak Jumat kamu terlihat berbeda. Saya tidak bisa berhenti memikirkan anak itu, akui Sari Mahendra Putri sambil berhenti membersihkan. Pak Bima Santoso, pernahkah Bapak memperhatikan bagaimana dia melihat meja-meja lain? Manajer itu mengernyit. Maksudmu? Saat anak-anak lain makan bersama keluarga mereka, tertawa dan berbicara, Kiara Aisyah Wijaya mengamati semuanya. Seolah-olah dia sedang mempelajari sesuatu yang pernah ia miliki tetapi tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya kembali. Bima Santoso menarik kursi dan duduk di sampingnya. Di usianya yang hampir 50 tahun, ia sudah melihat segala hal di restorannya, tetapi jarang ada karyawan yang menunjukkan kepedulian setulus ini kepada seorang pelanggan. Sari, boleh saya ceritakan sesuatu tentang keluarga Wijaya? Mungkin ini bisa menjelaskan perilaku anak itu. Sari Mahendra Putri mengangguk, merasa akan menemukan sesuatu yang penting. Mereka tidak datang ke sini hanya beberapa minggu. Mulai Bima Santoso. Keluarga Wijaya sudah hampir 4 tahun menjadi pelanggan tetap restoran ini, tetapi dulu mereka sangat berbeda. Berbeda bagaimana? Ardian Pratama Wijaya selalu datang bersama istri pertamanya, Ratna Cahyani Wijaya, dan Kiara Aisyah Wijaya kecil. Kamu seharusnya melihat mereka, Sari. Mereka keluarga paling bahagia yang pernah saya kenal. Ratna Cahyani Wijaya punya cara khusus berhubungan dengan putrinya. Mereka tidak terpisahkan. Perut Sari Mahendra Putri terasa menegang. Apa yang terjadi pada Ratna Cahyani Wijaya? Bima Santoso menghela napas panjang. Kecelakaan mobil. Tepat 2 tahun lalu. Kiara Aisyah Wijaya berada di kursi belakang saat itu. Dunia Sari Mahendra Putri seakan berhenti sesaat. Dia melihat semuanya. Lebih buruk lagi, dia satu-satunya yang selamat secara fisik. Ratna Cahyani Wijaya meninggal di rumah sakit 3 hari kemudian, tetapi Kiara Aisyah Wijaya tetap berada di samping tempat tidur sampai akhir, menunggu ibunya bangun. Air mata mulai menggenang di mata Sari Mahendra Putri. Tiba-tiba semua perilaku Kiara Aisyah Wijaya menjadi masuk akal. Kemarahan, penolakan, rasa sakit yang diekspresikan melalui kekacauan. Dan Nadira Lestari Wijaya? Tanya Sari Mahendra Putri, meski ia sudah menduga jawabannya. Ardian Pratama Wijaya menikah dengannya setahun kemudian. Nadira Lestari Wijaya adalah eksekutif brilian, wanita luar biasa. Bima Santoso ragu sejenak, tetapi dia tidak pernah benar-benar bisa terhubung dengan Kiara Aisyah Wijaya, dan jujur saja saya juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkannya. Bagaimana mungkin bersaing dengan kenangan seorang ibu yang sempurna? Sari Mahendra Putri terdiam, mencerna semuanya. Ia akhirnya mengerti mengapa Kiara Aisyah Wijaya membisikkan kalimat tertentu di telinganya Jumat lalu. Saat itu juga, pintu restoran terbuka dan Sari Mahendra Putri terkejut melihat Ardian Pratama Wijaya masuk sendirian. Baru pukul 2 siang pada hari Senin, sesuatu yang sama sekali tidak biasa. Tuan Wijaya, sapa Bima Santoso dengan jelas terkejut, kami tidak menyangka Anda datang hari ini. Halo, Bima Santoso. Sebenarnya saya datang untuk berbicara dengan Sari Mahendra Putri, kata Ardian Pratama Wijaya. Jantung Sari Mahendra Putri langsung berdegup kencang.
Dengan saya, Tuan? Tanya dia pelan. Ardian Pratama Wijaya mendekat dan ia bisa melihat bahwa pria itu tampak berbeda. Lebih ringan namun juga penuh tekad. Sari, boleh saya berbicara denganmu secara pribadi? Bima Santoso diam-diam menjauh dan Ardian Pratama Wijaya duduk di meja yang sedang dibersihkan Sari Mahendra Putri. Saya ingin kamu tahu bahwa apa yang terjadi Jumat lalu benar-benar mengubah rumah kami, katanya memulai. Kiara Aisyah Wijaya tidak berhenti membicarakanmu sepanjang akhir pekan. Dia bahkan berbicara tentangmu lebih banyak daripada tentang saya. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya melihat putri saya benar-benar bahagia. Dia menggambarmu puluhan kali, membuat cerita tentang kalian berdua, bahkan merapikan kamarnya karena katanya Sari pasti senang melihat semuanya rapi. Sari Mahendra Putri tersenyum haru. Dia anak yang istimewa. Itulah sebabnya saya datang, lanjut Ardian Pratama Wijaya sambil mencondongkan tubuh ke depan. Saya ingin membuat sebuah permintaan yang mungkin terdengar gila, tapi apakah kamu bersedia makan malam di rumah kami malam ini? Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan Sari Mahendra Putri. Di rumah Anda? Kiara Aisyah Wijaya yang memintanya. Dia ingin menunjukkan semua gambarnya dan menceritakan tentang ibunya. Sari, selama 2 tahun ini dia tidak pernah mau berbicara tentang Ratna Cahyani Wijaya kepada siapapun. Tenggorokan Sari Mahendra Putri terasa tercekat. Tuan Wijaya, saya tidak tahu apakah itu pantas. Saya hanya seorang pelayan restoran. Dan kami apa? Potong Ardian Pratama Wijaya dengan lembut. Kaya? Sari, uang tidak pernah bisa membeli kebahagiaan putri saya. Kamu melakukan dalam 15 menit apa yang tidak bisa dilakukan oleh terapi mahal selama bertahun-tahun. Sari Mahendra Putri menoleh kepada Bima Santoso yang mendengar dari jauh dan memberinya anggukan penuh dukungan. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi dengan satu syarat. Apapun. Saya yang memasak makan malamnya. Saya ingin Kiara Aisyah Wijaya melihat bahwa beberapa makanan terbaik datang dari hati, bukan dari restoran mahal. Untuk pertama kalinya sejak datang, Ardian Pratama Wijaya tersenyum tulus. Sepakat. 6 jam kemudian, Sari Mahendra Putri berdiri di depan rumah mewah keluarga Wijaya di Pondok Indah sambil membawa tas berisi bahan untuk membuat spaghetti bolognese rumahan. Rumah itu bahkan lebih megah dari yang ia bayangkan, tetapi perhatiannya langsung tertarik oleh gadis pirang kecil yang berlari ke beranda. Sari, teriak Kiara Aisyah Wijaya sambil menuruni tangga seperti badai kegembiraan. Kamu datang? Kamu benar-benar datang? Tentu saja saya datang, jawab Sari Mahendra Putri sambil berlutut agar sejajar dengan tinggi badannya. Janji tetap janji. Kiara Aisyah Wijaya memeluknya erat dan Sari Mahendra Putri merasa hatinya seakan meleleh. Sudah lama sekali tidak ada yang begitu tulus bahagia melihat kehadirannya. Ayo, ayo, kata Kiara Aisyah Wijaya sambil menarik tangannya. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Mereka masuk ke dalam rumah dan Sari Mahendra Putri diperkenalkan secara resmi kepada Nadira Lestari Wijaya, yang berdiri di ruang tamu dengan senyum sopan namun tampak tidak nyaman. Sari, bukan? Kata Nadira Lestari Wijaya. Kiara Aisyah Wijaya tidak berhenti membicarakanmu. Senang akhirnya bisa mengenal Anda dengan baik, Nyonya, jawab Sari Mahendra Putri. Sebenarnya, panggil saja saya Nadira Lestari Wijaya, katanya. Dan terima kasih atas apa yang kamu lakukan Jumat lalu. Ada sesuatu dalam suaranya yang sulit dipahami oleh Sari Mahendra Putri. Rasa terima kasih, tetapi juga seperti kelegaan, seolah beban besar terangkat dari pundaknya. Sari, ikut saya, desak Kiara Aisyah Wijaya sambil menariknya menuju tangga. Saya ingin menunjukkan kamar Mama. Sari Mahendra Putri melirik cepat ke arah Ardian Pratama Wijaya, yang mengangguk memberi izin, meski matanya memancarkan campuran harapan dan ketakutan. Kamar Kiara Aisyah Wijaya bagaikan dunia mimpi seorang anak perempuan, dengan dinding merah muda lembut dan puluhan gambar tertempel di mana-mana. Namun yang paling menarik perhatian Sari Mahendra Putri adalah sebuah meja kecil di sudut ruangan yang dipenuhi foto-foto. Ini ibuku, kata Kiara Aisyah Wijaya sambil mengambil sebuah foto berbingkai. Namanya Ratna Cahyani Wijaya, dan dia adalah orang tercantik di dunia. Sari Mahendra Putri memegang foto itu dan seakan merasa jantungnya berhenti. Ratna Cahyani Wijaya memang sangat cantik, dengan rambut coklat bergelombang dan senyum hangat. Namun yang paling mengejutkan bukanlah kecantikan itu, melainkan kemiripan yang ia rasakan. Bukan kemiripan fisik, melainkan sesuatu di mata dan cara tersenyum. Seketika Sari Mahendra Putri mengerti mengapa Kiara Aisyah Wijaya langsung terhubung dengannya. Apakah dia mirip denganku? Tanya Sari Mahendra Putri lembut.
Kiara Aisyah Wijaya mengangguk kuat. Sangat mirip. Karena itu aku tahu kamu istimewa. Mama selalu bilang orang istimewa punya cahaya di mata mereka, dan kamu punya. Sari Mahendra Putri berlutut di sampingnya, menggenggam tangan kecil gadis itu. Kiara, boleh saya bertanya sesuatu yang penting? Tentu. Kenapa kamu sering sangat marah saat makan malam? Senyum Kiara Aisyah Wijaya perlahan menghilang. Ia menatap foto ibunya, lalu kembali menatap Sari Mahendra Putri. Karena ayah lupa bagaimana tersenyum bersamaku. Dan Nadira Lestari Wijaya mencoba bersikap baik, tapi dia tidak tahu hal-hal yang Mama tahu. Hal apa? Tanya Sari Mahendra Putri pelan. Seperti aku suka menggambar sebelum makan, aku tidak suka orang main ponsel saat makan malam, dan aku suka membuat cerita tentang makanan supaya rasanya lebih enak. Air mata mulai memenuhi mata Sari Mahendra Putri. Dan saat aku membuat kekacauan, mereka akhirnya memperhatikanku. Lanjut Kiara Aisyah Wijaya dengan kebijaksanaan sedih seorang anak yang terlalu cepat dewasa. Walaupun mereka marah, setidaknya mereka benar-benar melihatku. Pada saat itu, Sari Mahendra Putri benar-benar mengerti. Kiara Aisyah Wijaya bukan anak nakal. Ia hanya putus asa mencari koneksi. Seseorang yang benar-benar melihat dirinya. Kiara, kata Sari Mahendra Putri sambil mengusap air mata di pipi gadis kecil itu. Bagaimana kalau saya mengajarkan cara yang lebih baik agar orang-orang memperhatikanmu? Cara yang akan membuat ibumu bangga padamu? Mata Kiara Aisyah Wijaya langsung berbinar. Kamu mau melakukan itu? Saya akan melakukan apa saja untukmu, jawab Sari Mahendra Putri tulus. Gadis kecil itu langsung memeluknya, dan dalam pelukan itu keduanya menemukan sesuatu yang selama ini tidak mereka sadari mereka cari. Dari lantai bawah terdengar suara Ardian Pratama Wijaya memanggil untuk makan malam. Ayo, kata Kiara Aisyah Wijaya sambil menggenggam tangan Sari Mahendra Putri. Kita tunjukkan kepada mereka seperti apa makan malam yang sebenarnya. Saat mereka menuruni tangga bersama, Sari Mahendra Putri tahu hidupnya telah berubah selamanya. Aroma spaghetti bolognese rumahan memenuhi seluruh rumah mewah keluarga Wijaya. Sari Mahendra Putri mengaduk saus di dapur mewah itu, tetapi matanya tertuju ke meja makan, tempat sebuah pemandangan ajaib sedang terbentuk. Kiara Aisyah Wijaya telah menata meja dengan perhatian seorang tuan rumah kecil. Serbet dilipat seperti bunga, gambar-gambar buatannya dijadikan dekorasi, dan sebuah lilin yang ia bersikeras nyalakan agar suasananya romantis seperti di film. Sari, aromanya luar biasa, kata Ardian Pratama Wijaya sambil masuk ke dapur dengan senyum yang belum pernah ia tunjukkan sejak pertama kali mereka bertemu. Sudah bertahun-tahun rumah ini tidak memiliki aroma seperti rumah yang hangat. Ayah, ayo lihat, teriak Kiara Aisyah Wijaya dari ruang makan. Aku menyiapkan tempat khusus untuk Sari duduk. Sari Mahendra Putri tersenyum. Tetapi ada sesuatu pada ekspresi Nadira Lestari Wijaya yang memperhatikannya dari ruang tamu yang membuatnya merasa gelisah. Ibu tiri itu belum mengatakan sepatah kata pun sejak pulang kerja dan menemukan Sari Mahendra Putri di dapur. Makan malam sudah siap, umum Sari Mahendra Putri sambil membawa hidangan. Meja makan itu telah berubah total. Kiara Aisyah Wijaya menciptakan suasana yang sangat berbeda dari restoran formal yang biasa mereka kunjungi. Kini terasa hangat, akrab, dan penuh cinta. Sari, kamu duduk di sini, kata Kiara Aisyah Wijaya sambil menarik kursi di sampingnya. Ini tempat kehormatan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, seluruh keluarga makan malam tanpa ketegangan. Kiara Aisyah Wijaya menceritakan kisah-kisah tentang gambar yang ia buat. Ardian Pratama Wijaya tertawa sungguh-sungguh. Bahkan Nadira Lestari Wijaya tampak lebih rileks. Sari, kata Ardian Pratama Wijaya sambil menyendok spaghetti bolognese. Saya tidak ingat kapan terakhir kali melihat Kiara Aisyah Wijaya menjadi dirinya sendiri seperti ini. Karena Sari mengerti anak-anak, kata Kiara Aisyah Wijaya dengan bangga. Dia tahu kami juga butuh merasa penting. Hati Sari Mahendra Putri terasa hangat, tetapi ia menyadari Nadira Lestari Wijaya berhenti makan dan menatapnya dengan intens. Sari, kata Nadira Lestari Wijaya tiba-tiba dengan nada yang memotong suasana bahagia. Bolehkah saya berbicara denganmu di dapur secara pribadi? Senyum Kiara Aisyah Wijaya langsung menghilang. Ardian Pratama Wijaya mengerutkan kening, dan perut Sari Mahendra Putri terasa menegang. Tentu, jawabnya sambil berusaha menjaga suara tetap tenang. Kedua wanita itu berdiri dan berjalan ke dapur, lalu Nadira Lestari Wijaya menutup pintu di belakang mereka, membuat Sari Mahendra Putri sadar bahwa masalah sedang datang. Apakah kamu meneliti tentang keluarga kami sebelum datang ke sini hari ini? Tanya Nadira Lestari Wijaya sambil menyilangkan tangan. Maksudnya? Jangan anggap saya bodoh, Sari. Seorang pelayan restoran biasa tidak bisa mengubah Kiara Aisyah Wijaya seperti ini.
Apakah kamu sudah tahu tentang Ratna Cahyani Wijaya sebelumnya? Atau tidak? Sari Mahendra Putri ragu sejenak. Pak Bima Santoso menceritakannya sore ini. Tapi, seru Nadira Lestari Wijaya dengan senyum pahit. Jadi begitu. Kamu mempelajari kasus kami sebelum datang. Sangat cerdas. Nadira, bukan seperti yang Anda pikirkan. Saya benar-benar peduli pada Kiara Aisyah Wijaya. Peduli? Nadira Lestari Wijaya tertawa tanpa sedikit pun kehangatan. Sari, saya akan bicara jujur. Saya tahu persis apa yang sedang terjadi di sini. Jantung Sari Mahendra Putri berdegup kencang. Apa maksud Anda? Kamu melihat kesempatan emas, bukan? Keluarga kaya, ayah yang putus asa, anak yang kekurangan kasih sayang, mungkin kamu sudah menghitung berapa uang yang bisa kamu dapat dari situasi ini. Tuduhan itu terasa seperti tamparan keras di wajah Sari Mahendra Putri. Bagaimana Anda bisa berpikir seperti itu? Karena saya mengenal orang seperti kamu, kata Nadira Lestari Wijaya sambil mendekat. Orang yang menggunakan kebaikan sebagai strategi, yang berpura-pura peduli untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Anda tidak mengenal saya, balas Sari Mahendra Putri dengan amarah yang mulai tumbuh. Dan Anda tidak berhak, saya punya hak penuh, bentak Nadira Lestari Wijaya dengan suara meninggi. Saya adalah istri Ardian Pratama Wijaya dan ibu tiri Kiara Aisyah Wijaya. Saya menghabiskan 2 tahun mencoba merebut hati anak itu, 2 tahun ditolak, dipermalukan, dan diabaikan. Pintu dapur tiba-tiba terbuka keras. Ardian Pratama Wijaya muncul dengan Kiara Aisyah Wijaya di belakangnya. Keduanya tampak ketakutan. Apa yang terjadi di sini? Tanya Ardian Pratama Wijaya. Saya akan memberitahumu apa yang terjadi, kata Nadira Lestari Wijaya sambil menunjuk Sari Mahendra Putri. Penyelamat ajaibmu ini meneliti tentang keluarga kita, menemukan kelemahan kita, dan sekarang sedang memanipulasi Kiara Aisyah Wijaya untuk mendapatkan uang. Itu tidak benar, protes Sari Mahendra Putri. Tidak benar? Nadira Lestari Wijaya mengambil tasnya dan mengeluarkan ponsel. Kalau begitu jelaskan ini. Ia menunjukkan layar ponselnya kepada Ardian Pratama Wijaya. Sari Mahendra Putri tidak bisa melihat apa yang ada di layar, tetapi ia melihat wajah Ardian Pratama Wijaya berubah drastis. Sari, katanya dengan suara gemetar, bisakah kamu menjelaskan mengapa ada foto keluarga kami di ponselmu dari 2 minggu yang lalu? Dunia Sari Mahendra Putri seakan runtuh. Aku, pembohong, teriak Nadira Lestari Wijaya dengan kemenangan. Kamu sudah merencanakan ini selama berminggu-minggu. Kiara Aisyah Wijaya, yang sejak tadi mengamati dalam diam, tiba-tiba melangkah ke depan melindungi Sari Mahendra Putri. Berhenti berteriak pada Sari, teriaknya dengan kekuatan yang mengejutkan semua orang dewasa. Kiara, kembali ke ruang tamu, perintah Ardian Pratama Wijaya, tetapi putrinya tidak bergerak sedikit pun. Tidak, kalian yang bersikap jahat padanya. Sari bukan pembohong, seru Kiara Aisyah Wijaya dengan suara bergetar. Sayang, kamu tidak mengerti, coba jelas Nadira Lestari Wijaya. Dia menipu kita. Justru Anda yang pembohong, teriak Kiara Aisyah Wijaya sambil berbalik menatap Nadira Lestari Wijaya dengan air mata mengalir. Anda tidak pernah benar-benar menyukai saya. Anda selalu sibuk dengan ponsel saat kita bersama, selalu mengeluh saat saya berisik. Sari satu-satunya yang benar-benar mendengarkan saya. Wajah Nadira Lestari Wijaya langsung pucat. Kiara, aku membencimu, lanjut gadis kecil itu terisak. Anda bukan ibu saya. Anda tidak akan pernah jadi ibu saya. Dan kalau Sari pergi, saya juga akan pergi. Keheningan yang menyusul terasa menghancurkan. Kiara Aisyah Wijaya berlari memeluk Sari Mahendra Putri, menangis tak terkendali. Sari Mahendra Putri memeluknya secara naluriah, tetapi matanya tertuju pada Ardian Pratama Wijaya yang menatapnya dengan campuran kebingungan dan kekecewaan. Sari, katanya tenang namun berat, saya perlu kamu menjelaskan tentang foto-foto itu. Sari Mahendra Putri menarik napas dalam, tahu satu-satunya kesempatan adalah berkata jujur sepenuhnya. 3 minggu lalu, mulai ia dengan suara gemetar, saya sedang lewat di depan rumah setelah pulang kerja ketika melihat kalian tiba di rumah. Kiara Aisyah Wijaya sedang menangis di trotoar dan menolak masuk. Saya berhenti untuk melihat karena saya mengenali rasa sakit itu. Dan kamu memotret? Tanya Ardian Pratama Wijaya. Saya mengambil satu foto, akui Sari Mahendra Putri. Tapi bukan dengan niat buruk. Saya kehilangan ibu saya ketika masih kecil.
Saat melihat Kiara Aisyah Wijaya seperti itu, rasanya seperti melihat diri saya sendiri di cermin. Saya menyimpan foto itu karena mengingatkan saya pada sesuatu yang ingin saya lupakan, tapi mungkin bisa membantu anak lain. Nadira Lestari Wijaya menggeleng dengan sinis. Kamu mau kami percaya cerita itu? Itu kebenaran, jawab Sari Mahendra Putri sambil memeluk Kiara Aisyah Wijaya erat. Saya tidak datang ke sini demi uang. Saya datang karena seorang anak sedang berteriak minta tolong dan saya tahu persis bagaimana rasanya. Ardian Pratama Wijaya menatap Nadira Lestari Wijaya, lalu ke arah Sari Mahendra Putri, kemudian ke arah Kiara Aisyah Wijaya yang masih terisak di pelukannya. Sari, katanya akhirnya, sebaiknya kamu pergi dari rumah ini. Kalimat itu terasa seperti pisau menembus dada. Kiara Aisyah Wijaya menjauh dari pelukan Sari Mahendra Putri dan menatap ayahnya dengan horor. Ayah, jangan. Kiara, cukup. Pergi ke kamar. Saya tidak mau. Kalau Sari pergi, saya akan kabur dari rumah, teriak Kiara Aisyah Wijaya sambil berlari ke pintu depan. Saya akan tinggal bersama Sari. Ardian Pratama Wijaya langsung mengejarnya. Sementara Nadira Lestari Wijaya tetap terpaku di dapur dan Sari Mahendra Putri berdiri di tengah kekacauan yang kehadirannya ciptakan. Namun tiba-tiba sesuatu yang luar biasa terjadi. Kiara Aisyah Wijaya berhenti mencoba membuka pintu, berbalik menghadap semua orang dewasa dengan tekad yang tidak sesuai dengan usianya yang baru 7 tahun. Kalian ingin tahu kebenarannya? Katanya sambil mengusap air mata. Kalau begitu saya akan cerita. Sari tidak berbohong. Saya melihatnya hari itu di trotoar. Saya melihat saat dia mengambil foto saya. Dan tahu kenapa saya tidak bilang apa-apa? Semua orang terdiam. Karena untuk pertama kalinya setelah lama, ada seseorang yang menatap saya dengan kasih sayang, bukan dengan rasa kasihan. Seseorang yang melihat saya sebagai anak istimewa, bukan masalah yang harus diperbaiki. Kiara Aisyah Wijaya berjalan mendekat, menggenggam tangan Sari Mahendra Putri. Sari mungkin menyimpan foto saya, tapi saya menyimpan dia di hati saya. Dan kalau kalian menyuruh dia pergi, kalian akan mengusir satu-satunya orang yang membuat saya ingat bahwa saya masih bisa bahagia. Keheningan yang mengikuti hanya dipecahkan oleh suara hujan di jendela. Lalu perlahan, Kiara Aisyah Wijaya melepaskan tangan Sari Mahendra Putri dan berjalan mendekati Nadira Lestari Wijaya. Nadira, katanya dengan kedewasaan yang mengejutkan, saya tahu Anda berusaha bersikap baik pada saya, tapi saya perlu Anda mengerti satu hal. Nadira Lestari Wijaya berlutut agar sejajar dengan tinggi badannya. Apa itu, sayang? Saya tidak menolak Anda karena saya jahat, lanjut Kiara Aisyah Wijaya dengan suara kecil namun tegas. Saya menolak Anda karena saya takut, lanjut Kiara Aisyah Wijaya dengan suara gemetar. Takut apa? Tanya Nadira Lestari Wijaya pelan. Kiara Aisyah Wijaya menarik napas dalam sebelum menjawab, takut kalau saya mulai menyukai Anda, lalu Anda juga pergi meninggalkan saya. Dengan kalimat itu, seluruh rumah tenggelam dalam keheningan total saat Kiara Aisyah Wijaya berjalan perlahan ke kamarnya dan menutup pintu. Nadira Lestari Wijaya tetap berlutut di lantai dengan air mata di mata, Ardian Pratama Wijaya bersandar pada dinding dengan tubuh terguncang, dan Sari Mahendra Putri merasakan bahwa semuanya, benar-benar semuanya, akan segera berubah. Keesokan paginya datang dengan berat seperti badai sunyi. Sari Mahendra Putri hampir tidak tidur, memutar ulang setiap kata dari malam sebelumnya di pikirannya. Pukul 7 pagi, teleponnya berdering, nama Ardian Pratama Wijaya berkedip di layar. Halo? Jawabnya dengan jantung berdegup kencang. Sari, ini saya, Ardian Pratama Wijaya. Bisakah kita bertemu? Kita perlu bicara segera. 2 jam kemudian, Sari Mahendra Putri duduk di meja 12 restoran Bunga Raya, tempat di mana semuanya bermula. Ardian Pratama Wijaya datang tepat waktu, tetapi tampak berbeda. Lingkar hitam terlihat jelas di bawah matanya dan tangannya sedikit gemetar. Sari, saya akan langsung ke inti, katanya tanpa memesan kopi. Kiara Aisyah Wijaya tidak keluar dari kamarnya sejak tadi malam. Dia tidak makan, tidak minum, tidak mengatakan sepatah kata pun kepada saya. Perut Sari Mahendra Putri terasa menegang. Dan Nadira Lestari Wijaya? Dia menangis sepanjang malam. Katanya akhirnya dia mengerti kenapa Kiara Aisyah Wijaya menolaknya, tapi sekarang dia tidak tahu bagaimana memperbaiki kesalahpahaman selama bertahun-tahun. Ardian Pratama Wijaya menyisir rambutnya dengan putus asa. Sari, putri saya sedang menghancurkan dirinya sendiri karena kepergianmu dan saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ardian, saya tidak pernah berniat menimbulkan kekacauan seperti ini.
Mungkin memang lebih baik saya benar-benar menjauh dan... Tidak, potong Ardian Pratama Wijaya dengan suara keras yang membuat beberapa pelanggan menoleh. Ia langsung menunduk. Maaf, saya tidak bermaksud berteriak. Tapi kamu tidak boleh menjauh, karena tadi malam saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Sari Mahendra Putri mengernyit. Apa yang Anda temukan? Ardian Pratama Wijaya bersandar pada dinding dengan tubuh terguncang, dan Sari Mahendra Putri merasakan bahwa semuanya, benar-benar semuanya, akan segera berubah. Keesokan paginya datang dengan berat seperti badai sunyi. Sari Mahendra Putri hampir tidak tidur, memutar ulang setiap kata dari malam sebelumnya di pikirannya. Pukul 7 pagi, teleponnya berdering, nama Ardian Pratama Wijaya berkedip di layar. Halo? Jawabnya dengan jantung berdegup kencang. Sari, ini saya, Ardian Pratama Wijaya. Bisakah kita bertemu? Kita perlu bicara segera. 2 jam kemudian, Sari Mahendra Putri duduk di meja 12 restoran Bunga Raya, tempat di mana semuanya bermula. Ardian Pratama Wijaya datang tepat waktu, tetapi tampak berbeda. Lingkar hitam terlihat jelas di bawah matanya dan tangannya sedikit gemetar. Sari, saya akan langsung ke inti, katanya tanpa memesan kopi. Kiara Aisyah Wijaya tidak keluar dari kamarnya sejak tadi malam. Dia tidak makan, tidak minum, tidak mengatakan sepatah kata pun kepada saya. Perut Sari Mahendra Putri terasa menegang. Dan Nadira Lestari Wijaya? Dia menangis sepanjang malam. Katanya akhirnya dia mengerti kenapa Kiara Aisyah Wijaya menolaknya, tapi sekarang dia tidak tahu bagaimana memperbaiki kesalahpahaman selama bertahun-tahun. Ardian Pratama Wijaya menyisir rambutnya dengan putus asa. Sari, putri saya sedang menghancurkan dirinya sendiri karena kepergianmu dan saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ardian, saya tidak pernah berniat menimbulkan kekacauan seperti ini. Mungkin memang lebih baik saya benar-benar menjauh dan... Tidak, potong Ardian Pratama Wijaya dengan suara keras yang membuat beberapa pelanggan menoleh. Ia langsung menunduk. Maaf, saya tidak bermaksud berteriak. Tapi kamu tidak boleh menjauh, karena tadi malam saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Sari Mahendra Putri mengernyit. Apa yang Anda temukan? Ardian Pratama Wijaya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan serangkaian pesan. Setelah kamu pergi, saya mencoba berbicara dengan Kiara Aisyah Wijaya di kamarnya. Dia tidak membuka pintu, tapi saya menemukan ini diselipkan di bawah pintu. Sari Mahendra Putri membaca pesan itu dengan suara pelan. Ayah, Sari tidak berbohong. Saya yang meminta dia memotret saya hari itu. Dunia seakan berhenti bagi Sari Mahendra Putri. Dia yang meminta? Masih ada lagi, kata Ardian Pratama Wijaya dengan suara gemetar sambil membuka pesan berikutnya. Saya membaca semuanya. Saya melihat Sari lewat di jalan dan menyadari dia terlihat sedih seperti saya. Saya berlari ke trotoar dan mulai menangis supaya dia memperhatikan saya. Saat dia berhenti melihat saya minta dia memotret saya agar saya tidak pernah melupakan hari ketika saya bertemu seorang gadis yang sangat sedih. Sari Mahendra Putri menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya. Kiara Aisyah Wijaya, anak berusia 7 tahun, mengatur semua pertemuan ini, bisiknya. Tunggu, masih ada? Lanjut Ardian Pratama Wijaya dengan suara bergetar. Pesan terakhir inilah yang menghancurkan saya. Ia menunjukkan layar terakhir. Ayah, maaf sudah berbohong, tapi saya sangat takut kalian menyuruh Sari pergi sehingga saya membuat cerita itu. Sebenarnya saya meminta dia menyimpan foto saya karena saya bermimpi suatu hari dia akan menjadi ibu baru saya. Dan saat melihatnya di restoran saya tahu mimpi saya bisa jadi nyata. Tolong jangan suruh dia pergi. Dia satu-satunya orang yang membuat hati saya tidak terlalu sakit. Air mata mengalir di wajah Sari Mahendra Putri. Seorang anak berusia 7 tahun telah mengatur semuanya, didorong oleh rasa sakit yang begitu dalam hingga membuatnya lebih cerdik daripada orang dewasa manapun. Ardian, katanya sambil menghapus air mata, saya perlu bicara dengan Kiara Aisyah Wijaya. Itulah alasan saya datang, jawab Ardian Pratama Wijaya sambil mencondongkan tubuh ke depan. Sari, saya akan membuat sebuah tawaran yang mungkin terdengar benar-benar gila. Tawaran apa? Ardian Pratama Wijaya menarik napas dalam sebelum berbicara. Saya ingin kamu pindah dan tinggal di rumah kami. Sari Mahendra Putri hampir tersedak oleh kopi. Apa? Bukan sebagai pengasuh, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai keluarga. Kiara Aisyah Wijaya membutuhkanmu, Sari. Dan saya, bisik Sari Mahendra Putri pelan.
Saya juga membutuhkannya, Ardian. Ini mustahil. Nadira Lestari Wijaya tidak akan pernah menerima. Ardian Pratama Wijaya menarik napas dalam. Justru Nadira Lestari Wijaya yang mengusulkan ini. Sari Mahendra Putri terdiam lama, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Dia yang mengusulkan? Ya, lanjut Ardian Pratama Wijaya, setelah membaca pesan-pesan dari Kiara Aisyah Wijaya, dia datang berbicara dengan saya. Dia bilang selama 2 tahun mencoba menjadi sesuatu yang tidak pernah berhasil ia capai, dan mungkin sudah waktunya menerima bahwa Kiara Aisyah Wijaya membutuhkan sesuatu yang berbeda. Ardian Pratama Wijaya mencondongkan tubuh lebih dekat. Sari, saya tidak meminta kamu menjadi pasangan saya atau hal seperti itu. Saya meminta kamu menyelamatkan putri saya, dan sebagai gantinya saya akan memberikan apapun yang kamu butuhkan. Rumah, kestabilan finansial, pendidikan untuk saudara-saudaramu, apa saja. Sari Mahendra Putri menggeleng pelan. Ardian, ini gila. Saya hanya seorang pelayan restoran. Saya tidak punya pendidikan khusus untuk merawat anak dengan trauma sedalam Kiara Aisyah Wijaya. Pendidikan? Ardian Pratama Wijaya tertawa pahit. 15 psikolog dengan pendidikan tinggi tidak bisa melakukan apa yang kamu lakukan dalam 1 malam. Kiara Aisyah Wijaya tidak membutuhkan lebih banyak ijazah di sekelilingnya. Dia membutuhkan cinta yang tulus. Pada saat itu, ponsel Ardian Pratama Wijaya berdering. Nama Nadira Lestari Wijaya muncul di layar. Halo, jawabnya. Sari Mahendra Putri bisa mendengar suara panik Nadira Lestari Wijaya dari seberang. Ardian, pulang sekarang. Kiara Aisyah Wijaya mengunci diri di kamar dan bilang dia hanya akan membuka pintu jika Sari datang. Ardian Pratama Wijaya menutup telepon dan menatap Sari Mahendra Putri dengan kepanikan di matanya. Ayo, katanya sambil berdiri, tolong. 30 menit kemudian mereka berdiri di depan pintu kamar Kiara Aisyah Wijaya. Nadira Lestari Wijaya duduk di lantai koridor dengan mata bengkak karena terlalu banyak menangis. Dia tidak makan sejak kemarin, kata Nadira Lestari Wijaya sambil menatap Sari Mahendra Putri. Tidak minum air, hanya terus menyebut namamu. Sari Mahendra Putri berlutut di depan pintu. Kiara, ini saya, Sari. Seketika terdengar suara gerakan dari dalam kamar. Sari, kamu kembali? Ya, sayang. Boleh kamu buka pintunya supaya kita bisa bicara? Hanya kalau kamu janji tidak akan pergi lagi. Sari Mahendra Putri menoleh ke arah Ardian Pratama Wijaya dan Nadira Lestari Wijaya yang menatapnya penuh harap dan cemas. Kiara, kamu perlu membuka pintu dulu. Setelah itu kita bicarakan semuanya, ya? Terdengar bunyi kunci diputar. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan Kiara Aisyah Wijaya dengan wajah merah dan bengkak, masih memakai pakaian yang sama seperti malam sebelumnya. Sari. Ia berlari ke pelukan Sari Mahendra Putri seolah sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Halo, sayang. Bisik Sari Mahendra Putri sambil memeluknya erat. Kamu baik-baik saja? Sekarang sudah, bisik Kiara Aisyah Wijaya. Kamu akan tinggal bersamaku selamanya? Sari Mahendra Putri menatap melewati kepala gadis kecil itu dan melihat Ardian Pratama Wijaya serta Nadira Lestari Wijaya menunggu jawabannya dengan cemas. Pada saat itu ia mengerti bahwa bukan hanya Kiara Aisyah Wijaya yang meminta diselamatkan, melainkan sebuah keluarga yang hampir terpecah. Kiara, katanya sambil menjauhkan gadis kecil itu agar bisa menatap matanya, saya perlu bertanya sesuatu yang sangat penting. Apa? Apakah kamu benar-benar ingin saya tinggal di sini bersama kalian? Kiara Aisyah Wijaya mengangguk kuat. Dan kamu mau mematuhiku saat saya bilang waktunya tidur, makan, dan mengerjakan tugas sekolah? Ya. Dan kamu juga mau mencoba berteman dengan Nadira Lestari Wijaya? Karena dia sangat menyayangimu, hanya saja dia belum tahu cara menunjukkannya. Kiara Aisyah Wijaya menoleh ke arah Nadira Lestari Wijaya yang menangis diam-diam di koridor. Saya bisa mencoba, katanya ragu. Kalau begitu, ucap Sari Mahendra Putri sambil menarik napas dalam, saya akan menerima untuk tinggal di sini. Tapi dengan beberapa syarat. Ardian Pratama Wijaya mendekat. Syarat apa? Pertama, saya tetap bekerja di restoran 3 kali seminggu. Saya tidak ingin kehilangan jati diri saya. Saya setuju. Kedua, saya dan Nadira Lestari Wijaya akan bekerja bersama untuk merawat Kiara Aisyah Wijaya. Tidak ada persaingan, kita adalah satu tim.
Nadira Lestari Wijaya mengangguk di tengah air mata. Dan yang ketiga, kata Sari Mahendra Putri sambil menatap langsung ke mata Kiara Aisyah Wijaya, kamu harus berjanji tidak akan pernah berbohong atau memanipulasi situasi lagi. Dan kamu akan berbicara denganku setiap kali kamu sedih atau marah. Aku janji, jawab Kiara Aisyah Wijaya sambil mengulurkan jari kelingkingnya. Janji kelingking? Sari Mahendra Putri mengaitkan jari kelingkingnya dengan jari kecil itu. Janji kelingking. Pada saat itu, Kiara Aisyah Wijaya melakukan sesuatu yang tidak diduga siapapun. Ia melepaskan tangan Sari Mahendra Putri dan berjalan mendekati Nadira Lestari Wijaya. Nadira, katanya dengan suara kecil, maaf karena kemarin aku berteriak padamu. Aku tidak membencimu. Aku hanya takut. Nadira Lestari Wijaya berlutut dan memeluk Kiara Aisyah Wijaya untuk pertama kalinya sejak ia menikah dengan Ardian Pratama Wijaya. Aku juga takut, bisiknya. Takut tidak cukup baik untukmu. Kita boleh takut bersama? Tanya Kiara Aisyah Wijaya. Boleh, jawab Nadira Lestari Wijaya sambil akhirnya tersenyum. Ardian Pratama Wijaya menyaksikan semuanya dengan air mata di mata. Keluarganya yang telah lama hancur akhirnya mulai tersusun kembali. Namun Sari Mahendra Putri tahu bahwa tantangan sesungguhnya baru saja dimulai, karena menerima tinggal di rumah itu adalah satu hal. Sementara menyembuhkan luka yang terbentuk selama bertahun-tahun adalah hal yang jauh lebih sulit. Dan jauh di dalam hatinya ia merasa ujian terbesar masih akan datang. 3 minggu berlalu sejak Sari Mahendra Putri pindah ke rumah keluarga Wijaya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun rumah itu benar-benar terasa seperti rumah. Kiara Aisyah Wijaya bangun dengan senyum setiap pagi, berlari ke kamar Sari Mahendra Putri, dan bahkan Nadira Lestari Wijaya mulai ikut bermain setelah makan malam. Sari Mahendra Putri sedang menyiapkan sarapan di dapur ketika ia mendengar suara beberapa mobil memasuki garasi. Banyak mobil. Ia mengerutkan kening dan melihat melalui jendela, melihat 3 kendaraan mewah parkir berderet. Ardian, panggilnya, apakah Anda menunggu tamu? Ardian Pratama Wijaya turun dari tangga sambil merapikan dasinya, tetapi berhenti di tengah jalan ketika melihat keramaian di luar. Tidak mungkin, gumamnya dengan wajah memucat. Ada apa? Tanya Sari Mahendra Putri, tetapi sebelum ia menjawab, bel pintu berbunyi berkali-kali, keras dan mendesak. Ardian Pratama Wijaya berjalan ke pintu dengan langkah berat dan Sari Mahendra Putri mengikutinya, merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat pintu terbuka, 5 orang masuk ke dalam rumah seperti badai elegan. 2 pria dengan jas mahal, 2 wanita penuh perhiasan, dan seorang wanita tua yang memancarkan wibawa seperti ratu. Nenek Rahayu Wijaya, kata Ardian Pratama Wijaya dengan syok. Apa yang kalian lakukan di sini? Wanita tua itu yang tampak berusia sekitar 70 tahun menyapu pandangan ke seluruh rumah seolah sedang menilai investasi yang buruk. Kami datang untuk menyelesaikan aib yang kamu bawa pada nama keluarga Wijaya, katanya dengan suara sedingin es. Perut Sari Mahendra Putri terasa menegang. Salah satu pria yang sangat mirip dengan Ardian Pratama Wijaya menunjuk langsung ke arahnya. Jadi ini si oportunis itu, katanya dengan nada merendahkan. Saya Fajar Wijaya, kakak Ardian Pratama Wijaya. Dan kamu pasti pelayan restoran yang memanfaatkan seorang anak yatim. Fajar, tegur Ardian Pratama Wijaya tegas, kamu tidak berhak berbicara seperti itu pada Sari. Tidak berhak? Fajar Wijaya tertawa sinis. Ardian, kamu membawa orang asing tinggal di rumahmu, tidur di kamar dekat putrimu, dan mengira keluarga tidak akan bertindak? Salah satu wanita berambut pirang dengan riasan sempurna mendekati Sari Mahendra Putri dengan senyum palsu. Sayang, katanya dengan nada merendahkan, saya Melati Wijaya, ipar Ardian Pratama Wijaya. Saya yakin kamu orang yang menyenangkan, tapi kamu harus mengerti bahwa kamu tidak termasuk dalam dunia ini. Sari Mahendra Putri mencoba berbicara, tetapi Nenek Rahayu Wijaya menghentikan segalanya dengan menghentakkan tongkatnya ke lantai, memutus setiap percobaan dialog. Di mana cicitku? Tanyanya tajam. Seolah dipanggil, Kiara Aisyah Wijaya muncul di puncak tangga. Masih mengenakan piyama dengan rambut acak-acakan karena tidur. Ayah, siapa orang-orang ini? Tanyanya sambil menuruni tangga dan secara naluriah mendekati Sari Mahendra Putri. Kiara, sayang, kata Nenek Rahayu Wijaya sambil membuka tangan, kemarilah dan sapa nenek buyutmu. Namun alih-alih berlari ke pelukan keluarga, Kiara Aisyah Wijaya justru bersembunyi di belakang Sari Mahendra Putri. Aku tidak mau, katanya pelan. Keheningan yang mengikuti terasa tegang. Nenek Rahayu Wijaya menurunkan tangannya perlahan dan tatapannya menjadi semakin keras. Ardian, katanya dingin, putrimu bahkan tidak mengenaliku. Kapan terakhir kali dia mengunjungi keluarga?
Ibu, Anda tahu setelah kecelakaan itu Kiara Aisyah Wijaya menjadi manja dan sulit diatur. Setelah Fajar Wijaya, dan sekarang dia dipengaruhi oleh orang asing yang tiba-tiba muncul. Sari bukan orang asing, protes Kiara Aisyah Wijaya, keluar dari balik Sari Mahendra Putri. Dia ibu baruku. Kalimat itu seperti bom yang meledak di ruang tamu. Semua anggota keluarga terdiam kaget, kecuali Nenek Rahayu Wijaya yang melangkah mendekati Ardian Pratama Wijaya dengan langkah tegas. Ibu baru, ulangnya dengan suara berbahaya. Ardian, apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini? Ibu, aku bisa menjelaskan. Tidak perlu menjelaskan apapun, potong Melati Wijaya sambil mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Kami sudah tahu semua yang perlu kami ketahui tentang Nona Sari. Darah Sari Mahendra Putri terasa membeku. Apa maksud Anda? Oh, sayang, kata Melati Wijaya dengan senyum kejam. Kamu pikir keluarga dengan kekayaan sebesar keluarga Wijaya tidak akan melakukan penyelidikan lengkap terhadap siapapun yang mendekati anggota keluarga kami? Ardian Pratama Wijaya melangkah maju. Penyelidikan apa? Apa yang kalian bicarakan? Fajar Wijaya mengambil amplop itu dari tangan Melati Wijaya dan mengeluarkan sebuah map dokumen. Sari Mahendra Putri, 24 tahun, yatim sejak usia 8 tahun. Bekerja sebagai pelayan restoran selama 6 tahun. Tinggal di apartemen satu kamar di kawasan Kemang. Memiliki utang kartu kredit dan, hentikan, teriak Sari Mahendra Putri. Tetapi Fajar Wijaya melanjutkan, dan dipecat dari pekerjaan sebelumnya karena keterlibatan yang tidak pantas dengan seorang klien. Dunia Sari Mahendra Putri runtuh seketika. Itu tidak benar. Saya keluar karena atasan saya melecehkan saya. Itu yang selalu mereka katakan, gumam Melati Wijaya sinis. Ardian Pratama Wijaya menatap Sari Mahendra Putri dengan campuran bingung dan terluka. Sari, kenapa kamu tidak pernah menceritakan hal ini padaku? Karena itu tidak relevan. Saya hanya membela diri dari seorang pria yang sudah melampaui batas. Atau, kata Nenek Rahayu Wijaya sambil mendekat, kamu mencoba merayu atasanmu untuk mendapatkan keuntungan, dan ketika gagal, kamu menciptakan cerita bohong. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Air mata mengalir di mata Sari Mahendra Putri. Anda bahkan tidak mengenal saya. Kami tahu cukup, kata Fajar Wijaya, dan kami tahu tipe wanita seperti apa yang mendekati pria kaya, duda, dengan anak perempuan kecil. Kiara Aisyah Wijaya, yang sejak tadi dia menyaksikan semuanya, tiba-tiba meledak. Kalian jahat, teriaknya sambil berlari ke arah Sari Mahendra Putri. Sari itu baik. Dia membuatku tertawa. Dia bermain denganku. Dia tidak menginginkan uang ayahku. Kiara, kembali ke kamar, perintah Nenek Rahayu Wijaya. Aku tidak mau, kata Ardian Pratama Wijaya dengan suara lelah, lakukan apa yang nenek buyutmu minta. Ayah, jangan, Kiara Aisyah Wijaya memeluk Sari Mahendra Putri erat. Mereka akan mengusir Sari. Tolong jangan biarkan. Saat itulah Nadira Lestari Wijaya muncul di ruang tamu sepulang dari gym dan berhenti mendadak melihat seluruh keluarga berkumpul. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya. Nadira, kata Melati Wijaya seolah menemukan sekutu, kami sedang membahas situasi tentang Sari. Syukurlah kamu datang, kata Melati Wijaya. Kami sedang membicarakan situasi tentang Sari. Nadira Lestari Wijaya melihat sekeliling, melihat Sari Mahendra Putri dengan air mata di mata, Kiara Aisyah Wijaya memeluknya erat, dan Ardian Pratama Wijaya dengan wajah hancur. Situasi apa? Tanyanya hati-hati. Fajar Wijaya menyerahkan dokumen kepadanya. Anak tirimu sedang dipengaruhi oleh seorang wanita dengan latar belakang meragukan. Nadira Lestari Wijaya mengambil berkas itu dan mulai membaca. Sari Mahendra Putri melihat ekspresinya berubah dan merasa seolah kehilangan satu-satunya sekutu yang ia miliki. Nadira, kata Sari Mahendra Putri putus asa, kamu tahu siapa aku sebenarnya. Kamu melihat bagaimana aku merawat Kiara Aisyah Wijaya. Nadira Lestari Wijaya menyelesaikan membaca dan menatap Sari Mahendra Putri lama sekali. Lalu, mengejutkan semua orang, ia merobek kertas-kertas itu menjadi dua. Aku tidak peduli dengan apa yang tertulis di sini, katanya tegas. Nadira, protes Melati Wijaya. Tidak, lanjut Nadira Lestari Wijaya. Kalian tidak ada di sini selama 2 tahun terakhir. Kalian tidak melihat Kiara Aisyah Wijaya menangis setiap malam, menolak makan, mengalami mimpi buruk terus-menerus. Kalian tidak melihat Ardian Pratama Wijaya hancur oleh rasa bersalah karena tidak bisa membantu putrinya sendiri.
Ia berbalik ke keluarga Wijaya. Sari melakukan dalam 3 minggu apa yang tidak bisa kulakukan dalam 2 tahun. Dia mengembalikan senyum Kiara Aisyah Wijaya. Dan jika kalian pikir aku akan membiarkan semua itu dihancurkan hanya karena dokumen dan kecurigaan, kalian sangat salah. Nenek Rahayu Wijaya menghentakkan tongkatnya lagi. Nadira, kamu terlalu naif. Wanita ini jelas punya niat tersembunyi. Satu-satunya niatnya adalah mencintai seorang anak yang sangat membutuhkan cinta, jawab Nadira Lestari Wijaya. Ardian Pratama Wijaya, yang selama ini diam, akhirnya berbicara, saya ingin kalian semua keluar dari rumah saya sekarang. Ardian, kata Nenek Rahayu Wijaya, kamu sedang membuat kesalahan yang bisa sangat mahal. Satu-satunya hal yang mahal bagiku adalah 2 tahun tidak tahu bagaimana menolong putriku, balas Ardian Pratama Wijaya. Fajar Wijaya mendekati saudaranya. Jika kamu tidak mengusir wanita ini dari rumahmu, kami akan mengambil langkah hukum. Kami punya pengacara yang bisa membuktikan bahwa dia adalah pengaruh buruk bagi Kiara Aisyah Wijaya. Sekarang kalian mengancam? Kata Ardian Pratama Wijaya dengan suara rendah berbahaya. Ini bukan ancaman, ini janji, jawab Nenek Rahayu Wijaya. Kami akan melindungi Kiara Aisyah Wijaya, bahkan jika harus dari kamu. Dengan kalimat menghancurkan itu, seluruh keluarga Wijaya meninggalkan rumah, menyisakan keheningan berat. Kiara Aisyah Wijaya masih memeluk Sari Mahendra Putri, menangis pelan. Nadira Lestari Wijaya mendekat dan meletakkan tangan di bahu keduanya. Semuanya akan baik-baik saja, katanya, meski suaranya bergetar. Ardian Pratama Wijaya duduk lemas di sofa dengan kepala di antara kedua tangan. Sari, katanya tanpa mengangkat wajah, aku perlu tahu kebenaran, seluruh kebenaran tentang masa lalumu. Sari Mahendra Putri menarik napas dalam, tahu bahwa saatnya tiba untuk mengungkap rahasia yang ia simpan sepanjang hidupnya. Sesuatu yang jika terungkap bisa mengubah segalanya di antara mereka. Sesuatu yang menghubungkan masa lalunya dengan masa lalu Ardian Pratama Wijaya dengan cara yang bahkan belum ia sadari sebelumnya. Malam turun di atas rumah keluarga Wijaya seperti selimut sunyi yang berat. Kiara Aisyah Wijaya akhirnya tertidur setelah berjam-jam menangis, kelelahan karena konfrontasi dengan keluarga. Ardian Pratama Wijaya duduk di ruang tamu menunggu jawaban yang ia takuti. Sementara Nadira Lestari Wijaya tetap di sisi Sari Mahendra Putri sebagai bentuk dukungan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Sari, kata Ardian Pratama Wijaya, akhirnya mengangkat mata, aku perlu kamu menceritakan semuanya. Dan ketika aku bilang semuanya, maksudku sejak saat orang tuamu tiada. Tangan Sari Mahendra Putri mulai gemetar. Selama 16 tahun, ia menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan setiap kesempatan kebahagiaan yang baru saja ia temukan. Ardian, katanya dengan suara rendah, ada hal-hal tentang masa laluku yang bahkan aku sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Mulailah dari awal, kata Nadira Lestari Wijaya sambil menggenggam tangannya memberi dukungan. Sari Mahendra Putri menarik napas dalam dan menutup mata. Aku kehilangan kedua orang tuaku saat aku berusia 8 tahun. Bukan karena kecelakaan biasa seperti yang selalu kukatakan. Mereka dibunuh. Keheningan di ruang tamu menjadi mutlak. Ayahku bekerja untuk sebuah perusahaan farmasi, lanjut Sari Mahendra Putri dengan suara bergetar. Dia menemukan bahwa mereka memalsukan data keamanan sebuah obat yang bisa menyebabkan masalah serius pada anak-anak. Dia mencoba melaporkan dan, suaranya terhenti. Lalu apa? Tanya Ardian Pratama Wijaya dengan perasaan mengerikan tumbuh di dadanya. Ayah dan ibuku meninggal saat dalam perjalanan ke kantor polisi, tempat dia akan membuat laporan resmi. Ardian Pratama Wijaya berdiri mendadak. Perusahaan apa? Sari. Aku masih kecil, aku tidak ingat nama pastinya. Aku hanya tahu setelah mereka meninggal, seorang pria sangat elegan muncul di pemakaman. Dia bilang akan memastikan aku baik-baik saja, bahwa perusahaan merasa bertanggung jawab atas tragedi itu. Kamu ingat wajahnya? Suara Ardian Pratama Wijaya terdengar tegang. Sari Mahendra Putri membuka mata dan menatapnya langsung. Aku ingat dengan jelas. Pria tinggi, rambutnya mulai beruban di pelipis, ada bekas luka kecil di dahi. Dia memakai cincin emas dengan inisial terukir. Ardian Pratama Wijaya mundur terhuyung seolah dipukul. Tidak mungkin, gumamnya. Ardian, ada apa? Tanya Nadira Lestari Wijaya panik. Sari, katanya dengan suara gemetar, kamu ingat inisial di cincin itu? HC, jawab Sari Mahendra Putri tanpa ragu. Kenapa kamu menanyakan itu? Ardian Pratama Wijaya berjalan kerak dan mengambil sebuah foto berbingkai, foto lama lebih dari 20 tahun lalu.
Ia menunjukkannya dengan tangan gemetar. Apakah ini dia? Pria yang muncul di pemakaman orang tuamu? Sari Mahendra Putri menatap foto itu dan merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Itu pria yang sama, hanya lebih muda. Ya, bisiknya. Siapa dia? Hendra Wijaya, ayahku. Keheningan yang mengikuti terasa memekakan telinga. Sari Mahendra Putri merasa seolah lantai lenyap di bawah kakinya. Ayahmu? Ayahku adalah pemilik perusahaan farmasi yang ayahmu coba laporkan, kata Ardian Pratama Wijaya dengan air mata di mata. Sari, ayahku bertanggung jawab atas kematian orang tuamu. Nadira Lestari Wijaya menutup mulutnya kaget. Sari Mahendra Putri membeku, memproses informasi yang menghancurkan itu. Tidak, katanya sambil menggeleng. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Aku ingat, lanjut Ardian Pratama Wijaya seolah berada dalam trance. 20 tahun lalu, ayahku pulang ke rumah sangat gelisah. Dia bilang seorang karyawan mencoba merusak perusahaan dan bahwa tindakan telah diambil. Aku baru berusia 15 tahun, aku tidak mengerti saat itu. Sari Mahendra Putri berdiri terhuyung. Kamu tahu, suaranya meninggi. Kamu selalu tahu. Tidak, teriak Ardian Pratama Wijaya. Aku bersumpah tidak tahu. Aku baru menghubungkan semuanya sekarang. Pembohong. Sari Mahendra Putri kehilangan kendali. Itu sebabnya kamu begitu baik padaku. Itu sebabnya kamu membawaku ke rumahmu. Rasa bersalah, Ardian? Tolong dengarkan aku. Tidak, kamu memanfaatkanku. Kamu menggunakan penderitaanku untuk membersihkan rasa bersalah keluargamu. Nadira Lestari Wijaya mencoba mendekat. Sari, tenang. Kita bisa bicara. Sari Mahendra Putri menoleh padanya dengan mata berkaca-kaca. Keluarganya membunuh orang tuaku. Dan kalian ingin aku tetap tenang? Saat itu, terdengar teriakan dari lantai atas. Sari! Sari, di mana kamu? Itu suara Kiara Aisyah Wijaya yang terbangun karena keributan. Sari Mahendra Putri menatap tangga, lalu ke arah Ardian Pratama Wijaya dan Nadira Lestari Wijaya. Aku harus pergi dari sini, katanya sambil berjalan ke pintu. Sari, jangan, Ardian Pratama Wijaya berlari mengejarnya. Kiara, kamu akan meninggalkannya? Sari Mahendra Putri berhenti di depan pintu dengan tangan digagang. Sari, teriak Kiara Aisyah Wijaya lagi, kali ini lebih putus asa. Dia bukan putriku, kata Sari Mahendra Putri dengan suara patah. Dan kalian bukan keluargaku. Kalian adalah keluarga yang menghancurkan keluargaku. Ia membuka pintu, tetapi sebelum keluar ia menoleh sekali lagi. Ardian, ketika malam ini kamu menatap putrimu, ingatlah bahwa dia masih memiliki seorang ibu yang mencintainya. Aku tidak pernah lagi memiliki kesempatan itu karena ayahmu. Pintu tertutup di belakang Sari Mahendra Putri dengan suara akhir yang bergema di seluruh rumah. Nadira Lestari Wijaya dan Ardian Pratama Wijaya berdiri terpaku di ruang tamu dalam keterkejutan total. Suara Kiara Aisyah Wijaya yang menuruni tangga membawa mereka kembali ke kenyataan. Di mana Sari? Tanya Kiara Aisyah Wijaya dengan mata merah karena menangis. Kenapa dia tidak datang ketika aku memanggil? Ardian Pratama Wijaya berlutut di depan putrinya, tidak tahu bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri belum bisa memahaminya. Sayang, Sari harus pergi. Pergi kemana? Dia tidak akan kembali, Kiara. Jeritan yang keluar dari Kiara Aisyah Wijaya begitu memilukan. Ia berlari ke pintu mencoba membukanya. Sari, kembalilah. Aku membutuhkanmu. Nadira Lestari Wijaya memeluknya, tetapi Kiara Aisyah Wijaya meronta dengan putus asa. Dia berjanji tidak akan pergi. Dia berjanji. Ardian Pratama Wijaya mendekat mencoba membantu, tetapi Kiara Aisyah Wijaya mendorongnya dengan kuat. Ayah yang menyuruhnya pergi, teriaknya. Ayah selalu membuat orang-orang yang aku cintai pergi. Pertama ibu, sekarang Sari. Aku benci ayah. Dengan kata-kata menghancurkan itu, Kiara Aisyah Wijaya berlari ke kamarnya dan membanting pintu keras-keras. Ardian Pratama Wijaya jatuh terduduk di lantai ruang tamu, hancur sepenuhnya. Nadira Lestari Wijaya mendekat dan duduk di sampingnya. Ardian, katanya lembut, kamu harus mengejarnya.
Mengejar siapa? Kiara? Sari. Ardian Pratama Wijaya menatapnya kaget. Bagaimana aku bisa mengejarnya setelah semua yang kita temukan? Karena, jawab Nadira Lestari Wijaya, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku melihat putri kita benar-benar bahagia. Dan karena Sari tidak bersalah atas apa yang ayahmu lakukan. Ia melanjutkan, Ardian, apakah kamu benar-benar berpikir Sari merencanakan semua ini? Bahwa dia tahu siapa kamu ketika dia mendekati Kiara Aisyah Wijaya? Ardian Pratama Wijaya terdiam berpikir. Dia sama terkejutnya dengan kita, lanjut Nadira Lestari Wijaya. Ini adalah takdir, bukan konspirasi. Dari lantai atas terdengar isak tangis Kiara Aisyah Wijaya yang tak terkendali. Sekarang bagaimana? Tanya Ardian Pratama Wijaya dengan putus asa. Bagaimana kita menjelaskan kepada Kiara bahwa orang yang paling dia cintai di dunia adalah anak dari keluarga yang menghancurkan keluarga kita? Nadira Lestari Wijaya berdiri dan mengulurkan tangan kepadanya. Kita tidak menjelaskan, katanya. Kita memperbaikinya. Bagaimana? Dengan menemukan Sari dan membuktikan bahwa cinta lebih kuat daripada apapun yang terjadi di masa lalu. Ardian Pratama Wijaya meraih tangan Nadira Lestari Wijaya dan berdiri. Bagaimana jika dia tidak memaafkan kita? Setidaknya Kiara akan tahu bahwa kita mencoba, bahwa kita berjuang demi kebahagiaannya. Saat itu, ponsel Ardian Pratama Wijaya berdering. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul. Jika kalian ingin menemukan Sari, dia ada di pemakaman Taman Pusara Abadi, maka Maria Mahendra dan Jonathan Mahendra. Cepatlah. Dia sedang melakukan sesuatu yang mungkin tidak bisa dibatalkan. Ardian Pratama Wijaya menunjukkan pesan itu kepada Nadira Lestari Wijaya, yang langsung pucat. Siapa yang mengirim ini? Aku tidak tahu, tapi itu tidak penting. Tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa mereka akan menemukan Sari Mahendra Putri dalam situasi yang akan menguji batas cinta, pengampunan, dan kemampuan manusia menyembuhkan luka yang tampaknya mustahil untuk disembuhkan. Pemakaman Taman Pusara Abadi diselimuti kabut dingin yang membuat batu nisan tampak seperti bayangan hantu sunyi di kegelapan. Ardian Pratama Wijaya mengemudi seperti orang putus asa melalui jalan-jalan kosong dengan Nadira Lestari Wijaya di sampingnya dan Kiara Aisyah Wijaya di kursi belakang masih mengenakan piyama, memeluk erat boneka beruang kesayangannya. Ayah, kenapa Sari ada di pemakaman? Tanya Kiara Aisyah Wijaya dengan suara kecil dan takut. Aku tidak tahu, sayang, jawab Ardian Pratama Wijaya, tetapi hatinya tahu bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Ketika mereka tiba di gerbang, mereka melihat sebuah mobil terparkir di pintu masuk. Dari kejauhan, Ardian Pratama Wijaya langsung mengenali pengemudi yang keluar dari mobil itu. Antonio, katanya terkejut. Kamu yang mengirim pesan itu? Antonio Sutrisno, seorang pria tua yang telah bekerja untuk keluarga itu selama puluhan tahun, mendekat dengan ekspresi serius. Tuan Ardian, maafkan saya mengambil nomor Anda dari kantor, tapi ini sangat mendesak. Bagaimana kamu tahu Sari ada di sini? Karena saya yang mengantarnya, jawab Antonio Sutrisno, membuat suasana semakin membingungkan. 16 tahun lalu saya adalah sopir ayah Anda. Pada hari orang tua Sari meninggal, sayalah yang mengantar ayah Anda ke pemakaman mereka. Dunia terasa berputar bagi Ardian Pratama Wijaya. Jadi kamu tahu segalanya? Saya selalu tahu, kata Antonio Sutrisno dengan mata berkaca-kaca. Dan saya memikul rasa bersalah ini selama bertahun-tahun. Ketika melihat Sari di rumah Anda, saya langsung mengenalinya. Dia memiliki mata yang sama seperti ibunya. Kenapa tidak pernah bilang apa-apa? Karena itu bukan tempat saya. Tapi hari ini, ketika saya tahu dia menemukan kebenaran dan pergi dengan putus asa, saya tidak bisa diam lagi. Dia sudah di makam orang tuanya sejak pukul 9 malam. Hujan, dingin, dan dia menolak pergi dari sana. Nadira Lestari Wijaya mengangkat Kiara Aisyah Wijaya ke pelukannya. Di mana tepatnya dia? Sektor D, makam nomor 127. Tapi kalian harus siap dengan apa yang akan kalian lihat. Mereka berjalan cepat melewati pemakaman mengikuti Antonio Sutrisno. Setiap langkah membuat jantung Ardian Pratama Wijaya berdegup semakin keras. Ketika akhirnya mereka tiba di Sektor D, pemandangan di depan mereka membuat semuanya terdiam. Sari Mahendra Putri berlutut di tanah yang basah, memeluk sebuah nisan marmer putih bertuliskan Maria Mahendra dan Jonathan Mahendra, orang tua tercinta. Di sampingnya tergeletak sebuah ransel kecil yang terbuka, dari dalamnya berserakan puluhan foto dan potongan koran lama yang menguning. Sari,
Teriak Kiara Aisyah Wijaya, melepaskan diri dari pelukan Nadira Lestari Wijaya dan berlari ke arahnya. Sari Mahendra Putri mengangkat wajahnya yang bengkak karena terlalu banyak menangis dan melihat gadis kecil itu berlari kepadanya. Kiara, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk menjemputmu, kata Kiara Aisyah Wijaya sambil memeluknya erat. Kamu berjanji tidak akan pergi, bisik Sari Mahendra Putri sambil memeluknya dengan penuh perasaan. Ada hal-hal yang lebih rumit daripada janji, sayang. Ardian Pratama Wijaya dan Nadira Lestari Wijaya mendekat dengan hati-hati. Ardian Pratama Wijaya melihat potongan koran yang berserakan di tanah, berita utama tentang tragedi orang tua Sari, penyelidikan yang ditutup, dan kecurigaan yang tak pernah terbukti. Sari, katanya sambil berlutut di sampingnya, kamu menyimpan semua ini selama bertahun-tahun? Setiap potongan, setiap foto, setiap dokumen yang bisa kutemukan, jawab Sari Mahendra Putri tanpa melepaskan pelukan pada Kiara Aisyah Wijaya. Aku menghabiskan 16 tahun mencari kebenaran tentang apa yang terjadi pada orang tuaku. Tidak pernah kubayangkan akan menemukannya dengan cara yang paling kejam. Nadira Lestari Wijaya berlutut di sisi lain. Sari, lihat aku, katanya lembut. Menurutmu Ardian tahu sesuatu ketika dia mendekatimu? Aku tidak tahu lagi harus percaya pada apa. Percaya padaku, kata Kiara Aisyah Wijaya, melepaskan diri sejenak untuk menatap matanya. Ayah menangis banyak sekali setelah kamu pergi. Dia bahkan berteriak pada nenek di telepon dan mengatakan hal-hal yang tidak boleh kuucapkan. Ardian Pratama Wijaya tertawa pahit di antara air mata. Kiara, kamu tidak seharusnya mendengar itu. Tapi aku mendengarnya, kata Kiara Aisyah Wijaya, menoleh kembali ke arah Sari Mahendra Putri. Ayah bilang nenek sudah menghancurkan satu-satunya kesempatan kebahagiaan keluarga kita selama bertahun-tahun, bahwa kamu tidak bersalah dan dia akan membuktikannya. Sari Mahendra Putri menatap Ardian Pratama Wijaya, melihat ketulusan di matanya untuk pertama kalinya sejak kebenaran terungkap. Sari, katanya pelan, bolehkah aku menunjukkan sesuatu? Ia mengeluarkan ponsel dari saku dan membuka serangkaian pesan. Setelah kamu pergi, aku menghubungi semua pengacara yang kukenal. Aku menemukan bahwa ayahku bukan hanya bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada orang tuamu, tetapi juga mengalihkan uang kompensasi yang seharusnya diberikan kepadamu. Sari Mahendra Putri mengernyitkan dahi. Uang apa? Tanya dia kebingungan. Ardian Pratama Wijaya menarik napas panjang sebelum menjawab, asuransi jiwa orang tuamu ditambah uang kompensasi dari perusahaan. Jumlahnya hampir 6 miliar rupiah yang seharusnya kamu terima saat berusia 18 tahun. Keheningan di pemakaman hanya dipecahkan oleh suara rintik hujan yang lembut. Ayahku mencuri warisanmu dan membiarkanmu tumbuh dalam kemiskinan, lanjut Ardian Pratama Wijaya dengan suara penuh penyesalan. Sari, aku tidak bisa menghapus apa yang dia lakukan, tapi aku bisa mencoba memperbaikinya. Sari Mahendra Putri menggeleng pelan. Saya tidak menginginkan uang itu, katanya dingin. Itu bukan uangku, itu uangmu. Sejak awal memang milikmu, balas Ardian Pratama Wijaya tegas. Kiara Aisyah Wijaya, yang mendengarkan dengan keseriusan seperti orang dewasa, tiba-tiba berdiri dan berjalan mendekati nisan orang tua Sari Mahendra Putri. Tuan Dimas Mahendra dan Nyonya Laras Mahendra, katanya berbicara langsung pada nisan marmer itu. Saya tahu kalian tidak mengenal saya, tapi saya mengenal putri kalian dan dia adalah orang paling istimewa di dunia. Semua orang terdiam, menatap gadis 7 tahun itu. Dia mengajarkan bahwa keluarga bukan hanya orang yang punya darah yang sama, tapi orang yang memilih untuk tetap bersama meskipun semuanya sulit. Dan saya memilih Sari untuk menjadi keluarga saya. Kiara Aisyah Wijaya menoleh kepada para orang dewasa. Kakek dari pihak ayah melakukan hal yang sangat buruk kepada kalian. Tapi ayah tidak tahu apa-apa dan Sari juga tidak bersalah. Jadi kenapa kalian tidak saling memaafkan saja dan menjadi keluarga yang benar-benar utuh? Kesederhanaan pertanyaan itu menembus seluruh kerumitan situasi. Sari Mahendra Putri menatap gadis kecil itu, lalu nisan orang tuanya, kemudian Ardian Pratama Wijaya dan Nadira Lestari Wijaya. Kiara, kamu yakin ingin saya menjadi bagian dari keluargamu? Bahkan setelah mengetahui semua ini, tanya Sari Mahendra Putri pelan. Saya sangat yakin, jawab Kiara Aisyah Wijaya tanpa ragu. Karena keluarga bukan tentang masa lalu, tapi tentang memilih untuk tetap bersama di masa depan. Perlahan Sari Mahendra Putri berdiri dan meletakkan tangannya di atas nisan orang tuanya. Ibu, ayah, bisiknya lirih. Saya menghabiskan 16 tahun dengan kemarahan, kesedihan, dan keinginan balas dendam,
Tetapi saya bertemu seorang anak yang mengajarkan bahwa cinta lebih kuat daripada rasa sakit apapun. Ia berbalik menghadap Ardian Pratama Wijaya. Saya memaafkanmu, ucapnya, kata-kata itu keluar seperti sebuah pembebasan. Bukan karena kamu pantas, tetapi karena Kiara pantas memiliki keluarga yang utuh dan karena memikul kebencian ini perlahan membunuh saya dari dalam. Ardian Pratama Wijaya mendekat dengan mata berkaca-kaca. Sari, saya akan menghabiskan sisa hidup saya mencoba menebus apa yang keluarga saya lakukan pada keluargamu. Kamu tidak perlu menebus apapun, jawab Sari Mahendra Putri lembut. Kamu hanya perlu mencintai putrimu dan membiarkan dia mencintaiku juga. Nadira Lestari Wijaya ikut mendekat, membentuk lingkaran kecil di sekitar Kiara Aisyah Wijaya. Jadi, kita adalah keluarga sekarang? Tanya Kiara Aisyah Wijaya sambil menatap mereka satu persatu. Kita adalah keluarga, jawab ketiga orang dewasa itu bersamaan. Dari kejauhan Pak Surya Dharma yang menyaksikan semuanya kemudian mendekat. Tuan Ardian, katanya pelan, bolehkah saya mengatakan satu hal terakhir? Tentu, Pak Surya Dharma. Pria tua itu menunduk sebentar sebelum melanjutkan. Ayah Anda, di tahun-tahun terakhir hidupnya, mengaku kepada saya bahwa menutupi apa yang terjadi pada orang tua Sari adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Dia ingin memperbaikinya, tetapi tidak tahu caranya. Sari Mahendra Putri menatapnya terkejut. Dia meninggalkan sebuah surat untuk Anda jika suatu hari Anda muncul. Surat itu saya simpan di brankas saya selama 8 tahun. Sebuah surat berisi permintaan maaf dan penjelasan tentang di mana uang Anda disimpan. Dia ingin seluruh keluarga mengetahui kebenaran setelah kepergiannya, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk mengakuinya saat masih hidup. Air mata kembali mengalir di wajah Sari Mahendra Putri, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. 6 bulan kemudian, Sari Mahendra Putri berdiri di dapur rumah mewah Pondok Indah menyiapkan sarapan ketika ia merasakan lengan kecil melingkar di pinggangnya. Selamat pagi, Mama Sari, kata Kiara Aisyah Wijaya menggunakan panggilan yang ia pilih sendiri. Selamat pagi, sayangku, jawab Sari Mahendra Putri sambil mencium puncak kepala gadis kecil itu. Ardian Pratama Wijaya masuk ke dapur mengenakan jas hitam formal, siap untuk menjalani hari kerja yang baru. Bagaimana kabar dua wanita favoritku? Tanyanya dengan senyum hangat. Kami baik-baik saja, jawab Sari Mahendra Putri sambil menuangkan kopi untuknya. Kiara Aisyah Wijaya ingin menunjukkan gambar yang dia buat kemarin saat terapi. Ini gambar keluarga kita, kata Kiara Aisyah Wijaya dengan bangga. Ada saya, ayah, Mama Sari, ibu tiri saya Nadira Lestari Wijaya, dan juga kakek Dimas Mahendra serta nenek Laras Mahendra dari surga yang menjaga kami semua. Ardian Pratama Wijaya menatap gambar itu dan hatinya dipenuhi haru. Sangat indah, putri saya, katanya lembut. Nadira Lestari Wijaya muncul di dapur, sudah rapi untuk berangkat kerja. Selamat pagi, keluarga, ujarnya sambil mencium kening Kiara Aisyah Wijaya. Sari, jangan lupa hari ini kita ada rapat di sekolah Kiara. Sudah saya catat di agenda saya, jawab Sari Mahendra Putri. Sementara mereka semua bersiap menjalani hari baru, Sari Mahendra Putri menatap sekeliling dan menyadari betapa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Ia tidak hanya menemukan seorang putri, tetapi juga seluruh keluarga. Ia telah mengubah luka menjadi cinta, dendam menjadi pengampunan. Dan ketika Kiara Aisyah Wijaya berlari untuk bersiap ke sekolah sambil berteriak, saya mencintai kalian semua. Ke seluruh rumah, Sari Mahendra Putri tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Karena terkadang cinta tidak datang dengan cara yang kita harapkan. Terkadang cinta lahir dari abu tragedi, tumbuh melalui pengampunan, dan menjadi kuat ketika kita memilih membangun jembatan daripada tembok. Dan terkadang seorang pelayan restoran yang sederhana benar-benar bisa melakukan hal yang tampak mustahil, mengubah keluarga yang hancur menjadi rumah yang penuh cinta.